Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta, bakal nemenin kamu di program signature kami, yaitu Ngobrol Seru. Sebelum kita membahas topik yang saat ini lagi menjadi sorotan publik, saya mewakili redaksi ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kalian lancar hingga hari ke-30 dan bisa merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Gitu. Jadi pada pekan ini kita akan membicarakan topik yang lagi jadi sorotan terkait dengan dugaan manipulasi BBM. Atau kalau di media sosial itu ramai banget dengan tagar Pertamax oplosan atau blending gitu istilahnya. Jadi ini semua bermula dari pengungkapan dugaan kasus mega korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan tata kelola minyak tanah mentah dan produk kilang. Di mana Kejaksaan Agung menaksir kerugian keuangan negara yang disebabkan dari kasus mega korupsi ini mencapai 193 triliun per tahun. Sementara kasus ini sudah berlangsung dari 2018 hingga 2023. Nah, apakah dugaan praktik BBM oplosan ini betul terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang? Dari sambungan Zoom sudah ada bersama IDN Times, yaitu Bapak Tri Yus Wijayanto Zainuri yang merupakan ahli konversi energi dari Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Mbak Santi. Sehat-sehat ya Pak. Tadi sudah salat tarawih ya? Sudah, Alhamdulillah, terima sudah kasih sholat ya Pak Tri tarawih, sudah sudah makan meluangkan malam, waktu. baru buru-buru buka Zoom. Iya, karena puasa waktunya pendek sekali. Oke, Ya, Pak Tri, ini kan lagi jadi sorotan ya. Dan saya nanti juga akan menyinggung terkait dengan kasus korupsinya karena sebenarnya yang menjadi publik itu khawatir dan kehilangan kepercayaan adalah karena memang selain kasus korupsi itu sendiri yang merugikan keuangan negara, Kejaksaan Agung menyatakan ada dugaan manipulasi BBM. Tapi sebelum masuk ke situ, Pak Tri, saya ingin menanyakan begini. Kan saat ini lagi ramai ya, dua istilah yang berbeda. Satu blending, satu lagi oplosan. PT Pertamina Patraniaga itu menggunakan istilah blending BBM, Pak, dan itu disampaikan dalam rapat resmi dengan Komisi 12 DPR. Sementara kalau Kejaksaan Agung ketika memberikan keterangan pers gitu ya, bahkan membantah keterangan yang disampaikan oleh Pertamina di rapat dengan DPR itu dengan istilah oplosan. Nah, sebenarnya dua kata ini memiliki makna yang sama atau berbeda sih Pak pada prakteknya? satu bahasa Jawa, satu bahasa Inggris, Mbak. Oh gitu, bedanya itu. Padahal maknanya kalau terjemahin sama Pak. Ya, jadi oplosan itu sebenarnya bukan bahasa Jawa ya, bahasa Afrika kalau nggak salah. Kemudian Hmm, juga di bahasa Belanda juga ada namanya oplossen. Tapi oke. artinya dalam bahasa Indonesia yang mencampur. Nah, Hmm, blending juga dalam bahasa Indonesia artinya mencampur. Tapi oke. kalau ngomong blending gitu kok kayaknya kok nggak sensasional ya. Karena kalau ngomong oplosan itu kan lebih seru. Karena konotasi masyarakat itu kalau ngomong oplos itu negatif kan. Kenapa Hmm, negatif? Karena oke. oplos itu yang paling yang sering kita kenal adalah orang mengoplos minyak minuman keras Mm-mm, yang mm-mm. memabukkan sekali atau yang membuat orang mati kan gitu ya. Ya, Sehingga ya. konotasinya itu luar biasa lah begitu ya. Mm, Nah, mm-mm, Kejaksaan mm-mm. Agung mungkin ya ingin sesuatu yang bombastis selalu menggunakan istilah oplosan. Tapi sama Mbak, mencampur. Jadi saya Hmm, mencampur antara air dengan sirup itu juga saya mengoplos, Mbak. Saya blending sehingga mm-mm, menjadi mm-mm. airnya menjadi seperti warna sirupnya kan gitu. Saya Hmm, tambahin es batu itu juga blending gitu, mencampur. ya. Karena yang penting Hmm, ada dua zat yang dicampurkan, dua atau lebih zat yang dicampurkan yang namanya mencampur kan atau blending. Sebetulnya sama Mbak. hmm. Cuman tinggal kebiasaan orang aja dan ingin ingin sebombastis apa nanti beritanya kan gitu. Oke, Pak. Karena kalau menurut keterangan dari pimpinan Komisi 12 DPR,
Betul, seperti yang tadi Pak Tri sampaikan, oplosan itu konotasinya lebih negatif. Kalau blending itu proses yang diakui dengan memiliki aturan yang jelas digunakan untuk mencapai spesifikasi produk tertentu. Itu betul berarti ya Pak ya? Sama, Mbak. Jadi kalau Oh. misalnya ini bahan bakar ya, bahan Mm-mm. bakar di kilang, itu kan tidak Mm-mm. langsung keluar dari kilang, tidak terus langsung jadi Pertalite, Pertamax Iya. turbo gitu kan enggak. Mm-mm. Tapi di Mm-mm. kilang itu produk kilang itu kan yang namanya nafta. Iya. Nafta ini punya ron yang macam-macam, tinggal tergantung prosesnya. Kalau Mm. prosesnya cuma dari destilasi ya ronnya rendah. Mm. Tapi nanti kalau proses selanjutnya ada reforming, ada cracking, ada hydrocracking dan sebagainya, Mm-mm. kita dapat nafta yang ronnya tinggi. Nah, Mm-mm. ketika kita mau membuat bahan bakar, kan sudah ada ketentuan spek migasnya. Mm-mm. Artinya spek itu kan harus dipenuhi gitu kan. Nah, Mm-mm. kemudian di blending lah, dicampurkan lah, dioplos lah nafta Mm-mm. yang bermacam-macam tadi supaya Mm-mm. mendapatkan bahan bakar dengan spesifikasi yang memenuhi spesifikasi migas. Kalau sudah Oh. jadi bahan bakar, nah baru ditawarkan atau dibeli oleh Patraniaga untuk Hmm. dijual, Oke. gitu kan. Oke. Cuman Mm-mm. setelah itu oleh Patraniaga, kalau itu mau, kalau itu bahan bakarnya RON 90 itu minimum ya Mbak. Mm-mm. Boleh lebih dari RON 90, nggak apa-apa. Tapi dijual Mm-mm. pakai RON 90, maka dikasih warna supaya menjadi hijau. Mm. Aslinya warnanya apa? Aslinya warnanya kuning bening seperti minyak goreng. Ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau warna kuning kemudian kita campur dengan warna biru, Mm-mm. jadinya adalah hijau, gitu kan? Mm. Mm-mm. Asal Mm-mm. birunya nggak terlalu banyak, gitu ya. Kalau Ya, birunya betul. banyak ya jadilah dia biru. Makanya kan ada Hmm. itu video viral yang orang Ya. mengisi botol di SPBU, Oh, oh, satu betul. botol diisi Pertalite, satu botol diisi Pertamax. Heeh. Terus dibilang, wah ini warnanya sama. Ya iya, kalau kebetulan bahan bakar dasarnya itu warnanya kuning muda, Heeh. kemudian dikasih pewarna biru, ya jadinya pasti cenderung biru gitu ya. Hmm. Tapi kalau kebetulan warnanya kuning yang kuat, kuning tua gitu, karena bahan bakar Hmm. itu kan warnanya beda-beda, Mbak, Ya. tergantung dari crude oil yang diprosesnya. Hmm. Jadi kadang ada warnanya kuning tua dan kadang yang warnanya kuning muda. Nah, kalau kuning tua dikasih warna, dikasih pewarna biru, jadilah hijau gitu. Jadi Hmm. warna itu tidak bisa dianggap sebagai penentu Patokan. kualitas. Iya, karena Oh. warna tidak tidak berpengaruh terhadap kualitas. Hanya sekedar Hmm. identitas saja. Jadi misalnya nih, Mbak Santi pengen beli Pertamax. Mm-mm. Kemudian ketika dilihat, ketika dispensernya mengisi ke tangki bahan bakarnya Mbak Santi, Mbak Mm-mm. Santi lihat hijau. Mbak Santi mau terima nggak? Enggak. Kalau saya Ya beli iya. pertama sih harusnya warnanya biru. Nah iya, karena itu. Jadi itu untuk kontrol supaya konsumen juga bisa mengontrol bahwa Oh. konsumen mendapatkan bahan bakar sesuai yang dikehendaki. Juga Iya. dari tim pemantau SPBU, Hmm. ketika dicek dari dispenser warna-warna biru, kok keluarnya hijau. Berarti ini Hmm. SPBU-nya nakal nih, menjual Pertalite di dispenser Pertamax gitu kan. Jadi sebagai Hmm. tanda saja gitu. Nah, Oke. kalau Oke. kebetulan yang dibuat bahan bakarnya RON 92, Hmm. dikasihnya warna biru, artinya lebih banyak daripada pewarna yang diberikan di Pertalite, sehingga benar-benar biru warnanya. Gitu, Pak. Nah, Hmm. cuman Oke. kalau pertama ditambahi lagi zat aditif, kan sempat ribut juga itu, zat aditif Iya, itu. yang dari Amerika itu ya, apa namanya Pak? Betul. Afton Iya, Chemical Corporation. Ha. tapi sebetulnya kalau kasus yang diangkat Kejaksaan Agung itu antara 2018 sampai 2023, Mm-mm. itu ada pergantian supplier itu, Mbak. Jadi di Supplier tahun untuk yang mana? yang aditif itu. Jadi Oh, sebelum tahun 2021 atau sampai dengan akhir tahun 2021 itu suppliernya dua. hmm. Kemudian mulai tahun 2021 suppliernya yang Mbak sebut tadi yang dari Amerika itu. Gitu. Oh, karena Jadi di rapat dengan Komisi 12 DPR, jajaran direksi Pertamina Patraniaga itu mengatakan hanya satu Pak zat aditifnya, Afton itu yang digunakan. Tidak dari ada yang akhir lain. dari akhir tahun 2021 sampai sekarang. Oh, Kalau kejaksaan kan kasusnya 2018 sampai 2023. betul. Jadi 2000 mungkin dari 2016 saya kira.
Mhm. Suppliernya dua. Satu dari Oke. Amerika, satu dari Jerman. Yang Oke. dari Jerman 80%, yang dari Amerika 20%. Hmm. Kemudian ada tender lagi tahun 2020. Lalu Mm-mm. Pertamina menginginkan hanya single supplier saja. Suppliernya cuma Hmm. satu. Nah, yang Oke. menang tendernya adalah yang dari Amerika itu. Tapi dia Hmm. mulai supply akhir tahun 2021. Gitu. Jadi ada O- pergantian supplier. Oke. Nah, Kalau ada aditifnya pergantian, ya ya, silakan Pak lanjutkan. aditifnya itu tidak merubah sifat fisika kimia, Mbak. Hmm. Dia cuma berbagi kinerja dari sisi apa? Dari sisi menjaga kebersihan komponen mesin yang dilalui oleh bahan bakar. Hmm. Karena kalau tidak dikasih aditif itu, nanti terbentuk kerak. Hmm. Jadi misalnya terbentuk kerak di bagian katup yang Hmm. mengatur Hmm. pemasukan campuran bahan bakar dan udara. Hmm. Hmm. Di Hmm. katupnya banyak keraknya, padahal katupnya bukannya cuma sedikit kan. Jadi Iya. kerak itu akan mengganggu campuran bahan bakar dan udara yang masuk masuk ke ruang bakar. Hmm. Akibatnya dayanya berkurang. Gitu. Oke. Karena dayanya Hmm. berkurang, maka si pengendara akan menambah gas atau menambah bahan bakar. Sehingga jadi boros Akibatnya ya. jadi boros, emisinya Hmm. jadi tinggi gitu, Mbak. Tapi itu tidak merubah RON. Nah, kalau itu Hmm. memang itu dilakukan pencampurannya oleh Patra Niaga, bukan oleh Ya, kilat. ya, ya. Kalau hal Gitu. itu jajaran direksi memang mengakui di rapat kemarin bahwa yang mereka lakukan adalah memberikan zat aditif. Zat aditifnya itu yang namanya afton dari Amerika Serikat itu dan warna. Itu betul, Pak. Tapi kan kemudian itu dibantah, Pak, oleh Kejaksaan Agung dengan mengatakan bahwa bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud itu adalah ada dua BBM, dua jenis BBM yang berbeda, satu RON 90, satu lagi RON 92, dicampur gitu ya. Kemudian dijual sebagai BBM RON 92. Itu memang kalau mencampur dua jenis BBM dengan dua kualitas RON yang berbeda, publik nggak curiga ya, Pak? Ketika Ini membeli Mbak, gitu, dijual sebagai Pertamax gitu. ya kalau kalau yang dicampur itu Pertalite RON 90 dicampur Mm-mm, dengan Pertamax RON 92. Ya, mm-mm. misalkan lah nyampurnya Ya, 1:1 gitu kan. ya, uh-uh. Jadi RON yang didapatkan jadinya 91 kan. Mm-mm. Nah, kalau kemudian dijual di dispensernya Pertamax, ketika dilakukan sampling oleh SDM, diperiksa oleh Migas kan ketahuan itu RON-nya kok Oke. kurang dari 92 ya. Maka pasti SPBU-nya akan diperkarakan. Kenapa Hmm. kok Anda menjual RON di bawah spesifikasinya? Karena RON Pertamax itu minimum 92, Mbak. Bisa lebih gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Gitu. mm-mm. Nah, kalau itu misalnya impor nih, ya. Mm-mm. Kemudian RON-nya yang dibeli 92 mau diturunin ke 90. Malah Ya. justru repot, Mbak. Malah repot. Karena pihak Pertaminanya harus nyari nafta yang RON-nya lebih rendah untuk Oh, menurunkan itu. Artinya ada pengadaan sendiri, ada usaha untuk mencampur, nambah kos, Mbak. oke. Nah, kalau nambah kos berarti kan mengurangi keuntungan. Ya, Hmm, gitu. Jadi saya mm-mm, rasa sih nggak mungkin ya dilakukan seperti itu buat apa juga gitu. Karena pasti akan hmm, spesifikasi migasnya nggak akan terpenuhi gitu. hmm. Pak, ini yang pengawasan atau sidak dari Lemigas itu dilakukan secara berkala kapan? Harian, bulanan, mingguan? Jadi gini Mbak, keluar dari depo ada sertifikatnya. Dan Mm-mm. sertifikat itu diberikan ke SPBU. Ya. SPBU setiap kali pengiriman di SPBU diambil sampelnya juga. Mm-mm. Kemudian diuji juga untuk massa jenisnya. Kalau massa jenisnya atau Mm-mm. rendah ya ditolak juga gitu ya. Jadi sebelum dituangkan ke tangki timbun itu dicek dulu Pak kualitasnya. Misalnya massa jenis itu. Oh. Gitu. Jadi kalau massa jenis juga dianggap sebagai eh, ukuran untuk transaksi. Karena Hmm. namanya ini Mbak, namanya apa? Transport. Itu kan selama di truk tangki kan kena terpapar panas. Ya, Nah, bahan bakar kalau terkena panas kan dia memuai. betul. Jadi volumenya bertambah tapi masanya tetap akibatnya density-nya Hmm. turun kan. Nah, Mm-mm. ada yang namanya liter 15. Jadi Hmm. liter yang diukur pada 15 derajat Celcius.
Makanya Mm-mm. di SPBU itu ada pengukuran untuk itu, untuk Mm. untuk memastikan bahwa ini liter 15-nya berapa, bener-bener 8.000 liter atau 16.000 liter atau 32 liter atau enggak gitu. Karena kan pasti akan ada Mm. penyusutan akibat dari pemuaian itu gitu. Nah, Mm. Mm. itu dilakukan setiap kali penerimaan. Lalu Mm. secara rutin ada sampling juga, Mbak, ke SPBU. SPBU Pertamina kan ada dua ya, satu pasti pas, satu pasti Ya, prima gitu kan. ya. Nah, itu artinya kalau yang pasti pas kan literannya harus sesuai. Mm. Misalnya kita beli 1 liter ya benar-benar 1 liter, jangan kita cuma dapatnya 0,9. Tapi kalau Mm. yang pasti prima tidak hanya volumenya tapi juga kualitasnya gitu. Nah, apalagi Mm. itu berarti pengawasannya harus lebih ketat lagi karena mereka harus bisa menjamin bahwa kualitasnya memang sesuai dengan spesifikasinya gitu. Oke. Katakanlah ya Pak, kita mengikuti keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung nih, karena sudah disampaikan menjadi informasi publik gitu ya Pak ya. Kalau mengikuti informasi dari Pak Tri kan berarti kecil kemungkinan hal itu bisa terjadi ya Pak. Hmm. Terjadi pencampuran atau blending dua jenis BBM yang berbeda dengan RON yang berbeda lalu dijual menjadi satu BBM dengan RON yang lebih tinggi yaitu Pertamax gitu. Katakanlah kita mengikuti keterangan Kejaksaan Agung, berarti celahnya itu bisa terjadi pencampuran semacam itu adanya di mana, Pak? Di depo ya, atau di terminal itu ya, Pak? Ini kalau yang campur-mencampur itu adanya di kilang. Kalau Oh, di depo nggak ada, Mbak, kecuali B40, solar hmm, solar B40, solar subsidi itu. oke, Itu dicampurkan antara solar B0 dengan aha, FAME atau biodiesel aha, 40%. Nah, itu aha, dilakukannya di depo dan mereka punya alatnya untuk itu. Tapi hmm, kalau bensin enggak, Mbak. Dulu ketika kilang itu belum bisa memproduksi RON 91, mm, memang pertama Pertamina ketika membuat Pertalite itu mencampurkan antara premium dengan Pertamax. Tapi hmm, setelah kilang bisa menghasilkan RON 91, mm, mereka nggak melakukan itu lagi gitu. Karena apa? Karena di Pertamax itu ada aditifnya, di, mm, di premium nggak ada. Nah, mm, ketika dicampurkan dengan premium, aditifnya berkurang. Aditif mm. kalau berkurang, itu maka kerak yang timbul di dalam mesin akan lebih banyak dibandingkan tanpa aditif. Jadi Oh, kalau misalnya antara tahun 2018 sampai 2023 itu muncul keluhan seperti Pertamina itu. curang sengaja Mm, mencampurkan mm, Pertalite yang nggak ada aditifnya dengan mm, Pertamax yang ada aditifnya, mm, pasti akan banyak muncul keluhan masyarakat, kendaraannya menjadi tidak bertenaga mm, karena kerak yang muncul lebih banyak dibandingkan kalau dia tanpa ada aditifnya. Nah, mm. berita itu kan nggak pernah kita dengar, Pak. Ya, nggak pernah muncul Hmm. berita itu. Jadi Ada bener sih nggak? Pak, tapi sekilas-sekilas di media sosial gitu, bukan sesuatu yang masif sih. Jadi dianggapnya kayak keluhan pengguna kendaraan biasa aja gitu. Ya nggak sih? Saya nggak begitu dengar, Mbak, yang masalah itu karena Oh, oke. ya namanya orang menggunakan bahan bakar yang nggak ada aditifnya ya karena masyarakat kita Hmm. kan sukanya membeli bahan bakar yang murah ya, Iya, bukan iya. bahan bakar sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pembuat kendaraan, bukan. Hmm. Contoh Iya. misalnya Mbak Santi lihat taksi online itu yang biasanya Hmm. pakai kendaraan-kendaraan LCGC kan, Betul, rata-rata. di, di kacanya itu kan sudah terlihat Mbak RON 92. Oh, Artinya saya nggak dia berani. seharusnya ngisinya Pertamax itu. Oh, Kenapa iya ya, kok tapi disyaratkan RON 92? mm-mm. Karena namanya LCGC, Mbak. Walaupun sekarang LC-nya udah nggak lagi ya. Kan sudah tidak murah sekarang. Sudah di Iya, atas iya. 100 juta ya. Kalau dulu Iya, ya betul. masih di bawah 100 juta. Tapi Uh-uh. GC-nya juga udah enggak, Mbak. Hmm. Karena green car itu ada syaratnya. Harus bisa menempuh jarak 20 kilometer minimum dengan bahan bakar sebanyak 1 liter. Nah, Oke. itu bisa terwujud kalau diisinya RON 92. Kalau Hmm. diisinya RON 91 gimana? Ya nggak bisa 20 kilometer gitu. Kenapa? Karena settingan mesinnya dengan bahan bakarnya nggak cocok. Oke. Ya. Hmm. Oke. Jadi settingan Jadi, di mesin itu kan mm, ada yang namanya perbandingan kompresi, ada yang nama timing ignition saat oke. penyalaan busi. Kalau dengan Hmm. Pertamax, businya dinyalakan jauh sebelum
titik mati atas, pisaunya ada di atas. Kalau RON-nya Oke, rendah, mendekat ke titik mati atas gitu, Mbak. Sehingga oke. kalau Tapi, disetel jauh dari titik mati atas, dayanya tinggi. Konsumsi hmm, bahan bakarnya hemat. Kalau di oke. setnya dekat titik mati atas, dayanya rendah. Hmm. Gitu, Mbak. Oke, tapi kan selain juga dengan melakukan kilang minyak, Pak, kita cara untuk mendapat minyak itu atau memenuhi kebutuhan pasokan minyak dalam negeri adalah dengan cara mengimpor ya, Pak. Dan biasanya yang diimpor itu sudah jadi tuh BBM-nya. RON-nya 90, ya 90. RON-nya 92, 92 gitu. Nah, celahnya nggak mungkin terjadi melalui proses pengadaan yang impor ini, Pak, karena Kejaksaan Agung itu menyatakan modusnya adalah sengaja apa pasokan dari dalam negeri itu dibuat sedikit, tidak ada, sehingga menjadi justifikasi untuk bisa melakukan impor minyak dari negara lain, dan belum lagi ditambah ada fee-nya tuh, Pak. 10 sampai 15% dari pihak broker gitu. Nah, itu Iya. bagaimana Pak Tri melihatnya? Oke, Mbak. Jadi Ah, gini, hmm, kalau misalnya ya mm-mm, Patraniaga itu ingin membeli RON 90 mm-mm. di pasaran dunia sana, kenapa harus membeli, harus mengimpor? Karena produk dari kilang kita sendiri sudah nggak bisa mencukupi kebutuhan nasional, Mbak. Ya, Karena betul. penggunanya terus bertambah, terus kendaraan tambah makin banyak, gitu kan? Mm-mm. Dan Ya, orang ya. Indonesia itu kalau punya duit, pertama yang dibeli bukan rumah, tapi mobil, gitu. Iya, iya, betul. Ya kan? Karena mobil bisa dipamerin, bisa dibawa pulang kampung. Kalau rumah cuma dibawa fotonya, ada bilang orang yang dipamerin juga nggak yakin. Ini foto rumahmu atau foto rumah tetangga, Semua gitu orang. kan? Ya. Iya, 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 betul, betul. Iya. Jadi gini, Mm-mm. jadi ketika Pertamina ingin membeli RON 90 di Singapura sana, Ya, Singapura itu patokannya kan namanya MOPS, ya, Mint of Pledge Singapura. Nah, ya. di MOPS itu nggak ada, Mbak, price list untuk RON 90 nggak ada. Kenapa? Karena di Mm. dunia itu minimum RON itu 91. Oh, Jadi ketika misalnya saya mau belinya RON 90 kok nggak ada barangnya, adanya oke, RON 91 gitu. Terus oke. patokan harganya ya harus pakai RON 92 karena yang ada di price list itu. Nah, Oh, karena yang mau dibeli itu spesifikasinya lebih rendah, maka ada mekanisme diskon kan. Jadi ini hmm, price listnya 92, tapi kamu kan mau beli 90. Ya sudah, saya hmm. kasih diskon. Diskonnya besar kalau persediaannya melimpah. Tapi diskonnya akan Hmm. menjadi kecil ketika barangnya terbatas. Yang namanya hukum ekonomi ya, Mbak. Demand dan Iya, supply. iya, Ya, betul. nah. Lalu apakah Pertamina mendapatkannya RON 90? Enggak, Mbak. Belum tentu. Kalau yang tersedia ternyata RON 91, dikasihnya RON 91. Oke. Kalau ternyata yang adanya RON 92, dikasihnya RON 92. Oh. Tapi dalam transaksinya, itu perhitungannya adalah referensinya RON 92 dengan mekanisme diskon. Gitu. Hmm. Nah, sampai di Indonesia gimana? Ya sudah, karena dulu yang mau dibelinya adalah RON 90, ya Sementara, dipasarkannya dengan RON 90. oh, Nah, ini Mbak Santi ini udah mau dekat Lebaran kan ini? mm-mm. Kalau dekat Lebaran kan kebutuhan bahan bakarnya tinggi. Betul, karena Nah, pada mau pulang ketika kampung. ketika impor nggak ada barangnya yang 90. Mungkin adanya 91 atau 92. Jadi tetap Oke. walaupun 92 dijual sebagai pertalite juga. Jadi kalau pas Oh, mau jelang-jelang Lebaran itu nanti orang-orang merasa, loh, mobil saya kok jadi enak ya, jadi irit, nanjaknya kuat, akselerasinya kenceng kan gitu ya. Dia hmm. nggak sadar bahwa bahan bakar yang dipakai itu sudah berbeda, RON-nya lebih tinggi. Oke, Gitu, oke. Mbak. Oke, Pak Tri, kalau saya mendengar penjelasan Pak Tri, terutama soal apa namanya mekanisme bagaimana impor minyak ini, jadi terkesan penyidik di Kejaksaan Agung itu seolah-olah keliru memahami apa namanya prosedur pembelian minyak ini hingga dikatakan sebagai eh, perbuatan atau tindak korupsi. Begitu ya, kurang lebih ya, yang Bapak lihat ya. Kan mereka ahli hukum, Mbak, bukan ahli bahan Hmm. bakar, bukan ahli bisnis bahan bakar juga, gitu ya. Jadi mungkin kan Hmm. mereka minta bantuan ahli. Nah, ahlinya paham nggak tentang bisnis bahan bakar? Paham nggak dengan produksi bahan bakar, gitu ya.
Kalau ahlinya Hmm, kebetulan misleading, ya jadinya kesimpulannya bisa salah. Tapi kan nanti akan terbukti semua di pengadilan kan, Pak. Contoh oke. misalkan, kalau ada tuduhan ini dari tahun 2018 sampai tahun 2023 Dua Pertamina tiga. mengoplos gitu ya. Mm-mm. Pertalite dan Pertamax dijual sebagai Pertamax. Minta Hmm. aja laporannya ke Lemmigas tadi. Karena kan Hmm. Lemmigas melakukan pengujian secara rutin dari hasil samplingnya ESDM kan, dari samplingnya Hmm. migas. Kan Hmm. berkas laporannya disimpan sama negara laboratorium terakreditasi. Minta aja, Hmm. bener Hmm. nggak? Nah, kalau Hmm. nggak percaya sama Lemmigas, terus mau percaya sama siapa lagi? Mau paling komplit adalah Lemmigas untuk bahan bakar. Tapi nggak ada celah kah misalnya Lemigas juga ikut kong kali kong gitu Pak dengan para tersangka yang sudah ditahan ini oleh Kejaksaan Agung. Mereka kan tersertifikasi ISO 17025, Pak, yang Eh, diaudit setiap tahun. Ya, dan itu hmm. internasional, bukan cuma di Indonesia aja. Ya, jadi kalau Hmm. seandainya mereka memanipulasi hasil pengujiannya, Hmm. ISO sertifikasi ISO 17025-nya dicabut. Jadi nggak Hmm. lagi diakui sebagai laboratorium terakreditasi. Nggak Hmm. ada orang yang mau mengujikan di situ, Mbak. Nah, ini laboratorium apa-apa suka memanipulasi data hasil pengujiannya, pasti orang nggak percaya gitu ya. Oke, jadi publiknya atau orang awam nih Pak, yang karena sudah apa namanya kecewa duluan dan akhirnya beralih nih ya ke SPBU swasta, Hmm. harus megang keterangan siapa dong kalau begitu? Aparat Nah, hukum kita kah atau Patraniaga selaku yang menyediakan BBM ini untuk dijual ke publik? kalau mereka pindah ke produsen SPBU minyak swasta. lain, ya, Mm-mm. silakan aja, Mbak. Kalau menurut saya mah, kenapa? Mm. Karena SPBU swasta juga impor, Iya, betul. barangnya pasti lebih sedikit, SPBU-nya juga lebih sedikit. Iya, iya. Kemudian terjadi rush pembelian seperti itu. Sebentar juga volumenya habis. Mungkin jam Oh, 7 buka, jam 10 udah habis gitu ya. Nah, masyarakat kita harus mau menjalankan kendaraannya pakai bahan bakar apa? Ya mau nggak mau pilihannya balik lagi ke Pertamina kan. iya, Nah, tinggal iya. dirasakan saja. Apakah Aha. kendaraannya ada perbedaan? Apakah kendaraannya tidak seperti biasanya? Misalnya biasanya ngisi seminggu sekali ngisi bisa seminggu. Nah, ini misalnya sekali ngisi turun jadi tinggal 5 hari atau enggak? Gitu. Hmm. Ya, mereka kan mestinya akan membuktikan sendiri. Tapi kan biasanya begini, Pak. Hmm. Masyarakat kita kalau mendapat lebih diem aja. Tapi kalau mendapat kurang ribut, ya kan? Kecuali kecuali orang dikasih lebih tapi ribut itu adalah orang naik kendaraan umum, Mbak. Harusnya turun halte di sana, sekarang bablas turun di halte setelahnya. Iya, itu Pasti ribut. kejauhan atau Nah jadinya iya Patri. makanya. Atau potong rambut kan. Pengennya rambutnya Mm-mm. masih panjang malah disisain tinggal sedikit. Pasti marah itu. Kenapa saya dipotongnya jadi begini gitu kan. Ya. Tapi kalau dalam hal bahan bakar kalau dapat lebih, misalnya kan nanti ketika lebaran nanti. Hmm. Beli Pertalite dapatnya 92. Oh enak jadi enak tapi diem aja nggak viral itu Mbak. Nggak akan pernah viral. Hmm. Seperti itu. Oke, Ya. Tapi kan katakanlah kita mengikuti keterangan dari Kejaksaan Agung ya Pak, yang bersikeras mengatakan bahwa dugaan manipulasi BBM ini ada gitu. Berarti seharusnya bila itu terjadi pada rentang 2018 hingga 2023, keluhan pengguna kendaraan yang diberi harusnya mengkonsumsi Pertamax tapi ternyata dimasukkannya adalah kualitas BBM Pertalite harusnya sudah banyak keluhan ya bahwa kendaraannya Iya, mengalami gangguan dari rentang periode betul. itu ya Pak. Betul. Contoh aja Mbak, contoh gampang. Ketika Oke. Pertalite naik harga dari Mm-mm. 6.700 jadi 10.000. Ribut, Oke. ribut sekali gitu ya. Iya, iya. Malah tuduhannya ini Pertalite setelah naik harga malah jadi boros. Ya. Hmm. Tapi kami melakukan Mm-mm. pengujian enggak, secara teknis enggak. Cuman mungkin Mm. masyarakat lupa bahwa selama ini mereka itu belinya bukan liter, tapi mereka belinya itu rupiah. Jadi kalau Oh. tadinya pakai duit 50.000 bisa Aha. dapat 8 liter lebih, Aha. sekarang 50.000 cuma dapat 5 liter. Jadi Hmm. yang tadinya mereka merasa bahwa biasanya saya isi full tank bisa seminggu, kok sekarang Hmm. isi full tank cuma 5 hari. Lah iya, wong Hmm. volumenya dapatnya lebih sedikit. Tapi kan viral sekali itu, Mbak. Sampai SPBU swasta yang mau jual bahan bakar dengan harga hampir sama dengan Pertalite. Panen kan?
Iya, iya. Tapi SPBU-nya buka jam 8, jam 10 tutup, sold out. Plus Pak Tri, mulai hari ini harganya naik Pak, yang di SPBU swasta kompak tuh. Ya ada nggak apa-apa, rezekinya mereka itu. Nggak usah pakai marketing, nggak usah pakai iklan, tiba-tiba diserbu. Iya, Pem- betul, betul. Berarti ini faktor trust tuh menjadi hal yang penting dan dipegang oleh publik nggak sih, Pak Tri? Sangat, Mbak. Dan sekarang ini Hmm, kan sudah dibilang masyarakat itu nggak begitu percaya sama pemerintah kan. betul. Karena program-programnya kok tidak tidak apa ya menyejahterakan rakyat lah gitu. Hmm, Kok hmm, bikin hmm, sengsara, banyak PHK hmm. lah, banyak Iya, efisiensi lah, banyak iya, pemecatan lah dan iya, sebagainya gitu. betul. Hmm, 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 Iya, jadi ya mungkin kalau pemerintah nggak introspeksi, nggak mau buat hmm. program-programnya, ya bisa rush juga suatu saat. Gitu Oke, ya. betul. Apalagi Hmm, hmm. kasus korupsinya benar-benar luar biasa kan. Sekarang Iya, korupsi kelasnya triliunan semua kan, Mbak? betul, betul. Dan ini puncaknya klasmen, Pak. Kalau ada liga korupsi yang Patra Niaga ini di puncak paling pertama peringkatnya, Oh, gitu. belum tentu, Mbak. Belum tentu. Oh, oke. Aha. Nanti akan masih ada lagi yang lebih gede. Oh, jangan dong, Belum Pak. kebuka Ya aja. ampun. Belum kebuka aja, Mbak. Dan sebenarnya Oke. gini, Mbak. Hmm. Kejaksaan itu kerugian yang dia kalau dianggap itu kerugian negara ya. Kerugian Uh-uh. negara terbesar itu bukan di oplosan. Kerugian Tapi negara dari terbesar. selisih itu kan harga impor BBM itu bukan? Iya, tapi itu kecil, Mbak. Yang paling gede itu adalah crude oil. Bisnis Oke. minyak mentahnya itu, impor minyak mentahnya itu. Itu yang kerugian Hmm. negaranya paling gede. Oke. Dan memang dari dulu kan ya ada mafia migas kan ya, Iya, yang iya. membuat seperti inilah yang membuat antara lain Pertamina nggak nambah-nambah kilang kan gitu ya. Kilang dari zaman dulu, dari saya belum lahir sampai sekarang cuma 7 aja kan. Segitu-segitu aja kapasitas produksinya. Iya, ya, betul, Iya. betul, Pak. Pak, ini kan kejadiannya dari 2018 sampai 2023 ya. Sekarang sudah di tahun 2025. Hmm. Apakah kalau misalnya kita lagi-lagi mengikuti keterangan dari Kejaksaan Agung, pasokan BBM yang sudah dimanipulasi ini kira-kira masih ada kah di tahun 2025 ini, Pak? Nah, itu yang saya nggak tahu, Mbak. Jadi, Hmm. saya nggak tahu apakah pola seperti yang mereka jalankan antara 2018 sampai 2023 tetap mereka jalankan sampai 2025 ini walau-walau. Tapi kalau menurut Mm-mm. saya rasanya Pasaran Niaga nggak curang begitulah, nggak menjual bahan bakar dengan ron rendah, tapi dijual Mm. sebagai bahan bakar ron tinggi kayaknya enggak. Karena itu pasti imbasnya nasional. Ya, Iya. pasti masyarakat kalau merasakan sesuatu kekurangan begitu pasti teriak, pasti viral. Nah, itu kan Mm-mm. lama, Mbak, 5 tahun. Kok Mm. sepi-sepi aja gitu, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang viral bahan bakarnya Pertamina dari boros lah, atau tarikan mesin kendaraannya jadi berat lah, nggak ada, ya kan? Mm. Jadi Mm. kalau menurut saya ya udah buktikan aja nanti di pengadilan pakai bukti-bukti yang sah. Tinggal Mm. kan pengadilan itu kan adu meyakinkan hakim, Mbak. Hakim, ya betul. Ya kan? Mm-mm. Jadi kalau Mm. salah satu pihak bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat, menyanggah tuduhan pihak yang lain, ya pasti Mm. hakimnya akan lebih pro kepada yang bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat, gitu kan? Mm. Ya Iya. tinggal adu aja di pengadilan. Oke, Kan oke. prinsipnya harusnya kan praduga tak bersalah ya. Iya, hingga Sebelum saat ini. divonis sama hakim ya jangan dituduh atau dianggap bahwa pelakunya pasti dia gitu. Oke, Itu. oke. Kemudian saat ini kan untuk merespons gitu ya kekecewaan publik yang sangat besar gitu Pak. Lembaga masyarakat sipil melalui LBH Jakarta itu kan membuka posko di mana Hmm. nanti masyarakat yang merasa dirugikan pada periode waktu itu, yang merasa bahwa mungkin ada gangguan dari mesinnya yang menurut mereka disebabkan oleh pembelian BBM yang dimanipulasi atau dioplos ini bisa melaporkan, dilampirkan dengan barang bukti. Dan nantinya kalau sudah cukup data-datanya dan sudah cukup complainersnya gitu Pak, rencananya akan diambil upaya hukum gitu terhadap PT Pertamina Patraniaga gitu. Kalau menurut Pak Tri dengan rentang waktu yang jedanya cukup lama,
masih memungkinkan ya untuk diperoleh bukti-bukti itu. Nah itu Mbak, masalahnya ada di buktinya itu. Coba, Hmm. orang yang merasa bahwa dulu kayaknya motor saya pernah nggak enak deh pada tahun-tahun itu. Buktinya apa? Mm-mm. Buktinya apa? Oke. Hanya lisan saja kan? Nah kalau Hmm. berupa lisan buktinya kan nggak kuat. Mana bukti Oke. real? Kecuali ada orang yang melakukan pengujian ya. Hmm. Jadi kendaraannya sebelum membandingkan misalnya antara Pertamax dan Pertalite. Kalau Oke. kemudian hasil pengujiannya ternyata sama, loh ini kok sama ini Pertalite sama Pertamax. Nah itu barang bukti otentik gitu. Tapi kan Hmm. pengujiannya mahal, Mbak. Oh, Ya. pengujian itu dilakukan di mana sih Pak? Harus di lab ya? Di bengkel yang punya yang namanya dinamometer, chassis dinamometer. Banyak di Oh. Jakarta banyak, di Bandung juga ada. Ya. Nah, Hmm. itu diukur benar-benar daya yang dihasilkannya Hmm. menurun sama atau lebih tinggi gitu kan. Oke. Nah, kalau ada bukti seperti itu mungkin jadi bukti kuat. Tapi kalau cuma pengaduan lisan saja, ya itu kan seperti polisi membuat BAP kan, Mbak. Lisan saja Ya. gitu. Dan Mm-mm. kemudian dikumpulin lah BAP-nya kan gitu ya sebagai Ya, ya, ya. bukti gitu, alat bukti kan ya, bukan barang bukti tapi alat bukti gitu. Nah, kalau Hmm. mau barang bukti juga barangnya mana? Sudah nggak ada, sudah 1 tahun 2 bulan lalu yang lewat gitu Ya, ya. terakhir. Hmm. Jadi akan Mm-mm. kesulitan di situ, Mbak, saya rasa di barang Hmm. buktinya itu Oke, gitu. oke. Ya, boleh Baik. aja LBH membuka gitu, boleh Aha. juga menerima pengaduan masyarakat, tapi Mm-mm. kalau nggak ada barang bukti yang diterima ya sulit. Hmm. Ya, 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 betul, Pak. Nah, Pak Tri, ini kan masyarakat sudah kadung kecewa ya. Dibuktikan dengan mereka langsung beralih ke SPBU yang lain, bahkan berharap SPBU swasta juga buka dong di kota mereka. Kalau yang tidak ada gitu, yang pilihannya satu-satu opsinya adalah SPBU milik pemerintah. Nah, ini untuk mengembalikan kepercayaan itu harus dilakukan apa gitu, Pak Tri? Apakah harus setiap hari dipajang data gitu ya di SPBU-nya? Kualitas BBM hari ini di SPBU ini sekian, sekian, sekian gitu, supaya masyarakat percaya atau bagaimana, Pak Tri? Ya bisa seperti itu ya, misalnya seperti pihak regulator, Kementerian Hmm. ESDM dalam hal ini Dirjen Migas gitu ya. Harus Oke. mengumumkan pendapatnya, harus mengumumkan apa sih yang mereka lakukan dengan SPBU itu. Aha. Pengawasannya seperti apa, samplingnya dilakukan setiap periode berapa. Kemudian Hmm. Lemigas yang melakukan pengujian di laboratoriumnya. Hasilnya Hmm. kadang-kadang harusnya dirilis, diumumkan ini loh hasilnya di SPBU ini aman gitu ya. Nah, Hmm. mungkin juga ada baiknya juga kalau misalnya hasil itu dirilis dan ini loh SPBU yang curang dikasih tanda gitu ya misalnya atau apa Hmm. sehingga masyarakat oh jangan beli di SPBU ini mungkin meterannya nggak cocok atau bahan bakarnya kurang sesuai dengan spek migas misalnya. Kemudian Hmm. Kementerian ESDM harusnya ya bersuara tentang itu gitu harusnya. Nah, yang Hmm. lainnya mungkin yang sifatnya netral seperti saya gitu ya boleh saja membantu untuk itu supaya meredam Hmm. keresahan atau kegaduhan masyarakat lah gitu. Oke, Ya Pak begitu Tri ini walaupun kan ada. Hmm. Silakan, Pak. walaupun kalau yang bersuara Pertamina sendiri ya pasti masyarakat juga nggak percaya ah ini mah yang bikin sendiri ya pasti belain produknya sendiri. Sendiri, iya, iya, betul, betul. Tapi Pak Tri ada saat ini juga yang menjadi perbincangan publik itu adalah Pertamina mencoba menggandeng influencer atau pemengaruh lah ya di media sosial untuk membantah narasi itu gitu. Lalu ada yang menolak karena merasa, loh saya sendiri saja faktanya tidak tahu bagaimana membantu dengan memberikan bantahan. Nah kalau misalnya tiba-tiba ditawari seperti itu, Pak Tri bersedia menjadi pembantu dan menjelaskan kepada publik nih bahwa kecil kemungkinan terjadi oplosan BBM itu. Ini Mbak, masyarakat sekarang itu ya pintar-pintar kan ya sudah nggak bodoh-bodoh Hmm. seperti dulu. Mereka lebih percaya kepada kalau yang berpendapat itu adalah orang lain. Ya, Ah. misalnya seperti wawancara sekarang kita ini. Kan saya cenderung untuk nggak setuju itu dengan tuduhannya kejaksaan. Masih Mm-mm. ada juga yang menduga Allah Pak Tri ini dibayar sama Pertamina kan bisa begitu. Padahal saya nggak terima seperti itu. Saya pihak yang netral aja. Kalau memang buruk ya saya bilang buruk. Tetapi Mm. sejauh ini, setahu saya, Patraniaga selepas dari tahun berapa ya, ketika ketika Gilang sudah bisa membuat RON 91 itu sudah nggak lagi mencampur.
bahan bakar untuk mendapatkan spesifikasi tertentu. Hanya B40 saja, karena B40 kan instruksi presiden, Mbak. Iya, iya. Lewat Menteri ESDM dengan pelaksana Pertamina, kan gitu ya. Nah, Mm-mm, itu mm-mm, pencampurnya di depo, bukan di kilang. mm. Gitu. Tapi tidak dimasalahkan juga sama kejaksaan. Loh, kok kalian melakukan melakukan apa oplos di depo gitu. Tapi nggak Mm. dimasalahin. Kalau jadi masalah mestinya Menteri SDM sama presidennya ditangkap. Kalau yang memerintahkan mengoplos, ya kan? Iya, 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 iya. Hmm, Gitu. oke, oke. Terakhir, Pak Tri, em, apa pesan dari Pak Tri gitu ya kepada masyarakat kita yang sudah kadung kecewa dan beralih ke SPBU swasta gitu. Sementara seperti yang Pak Tri tadi sampaikan, jumlah SPBU-nya tuh sangat jomplang dengan yang dimiliki oleh PT Pertamina, di mana PT Pertamina tuh jumlahnya 2.000 SPBU, Pak Tri, di seluruh Indonesia. Kalau untuk swasta tuh paling 200 atau kurang dari itu gitu. Nah, ini eh, apakah akan menimbulkan dampak kepada ketersediaan BBM di satu SPBU tertentu sehingga menyebabkan kenaikan harga atau bagaimana, Pak? Ya, pertama gini Mbak, Hmm, jangan mudah terpengaruh oleh isu. Ya, oke. Hmm, kasus yang diangkat kejaksaan itu kan tahun 2018 tapi sampai dengan tahun 2023. Sekarang oke. sudah tahun 2025. Mm-mm, Apa iya masih berjalan seperti itu? Gitu mm-mm, kan. Yang kedua, mm-mm, mereka kan sendiri kan bisa merasakan itu. Kalau bahan bakarnya misalnya berubah. Ya. Nah, mm-mm, kenapa ketika merasakan yang baik kok nggak pernah kok nggak diviralkan, tapi begitu merasakan yang buruk diviralkan. Dan yang diviralkan itu memang memang jadi konsumsi publik ya, karena oke. namanya manusia itu yang dilihat adalah jeleknya, Pak. Hmm, Buruknya, bagusnya itu nggak dilihat. oke. Banyak istri Hmm, yang melihat suaminya itu kurang aja kan. Begitu nanti suaminya udah meninggal, suami saya itu dulu baik banget ya ternyata gitu. Harus sadar setelah nggak ada. Betul, Pak? hmm, Betul hmm. nggak? Ini Itu jadi curhatan istrinya Pak Tri ya? bukan. Kenyataannya emang begitu. Orang itu Oh, oke. memang menilai kejelekan orang lain, kebaikannya Iya, iya, dulu iya. gitu. Ya. Nah, Hmm, juga seperti itu. Jadi kalau ada berita negatif ditelaah dulu lah. Ya, logis nggak hmm, gitu kan. Jadi kalau misalnya 5 tahun itu terjadi penyimpangan spesifikasi bahan bakar, hmm. mestinya sudah ribut gitu. Mestinya sudah rame, mestinya bengkel juga akan ini banyak kendaraan yang keraknya banyak nih gitu. Mestinya kan begitu. Ya. Nah, Hmm, kalau itu nggak ada kan berarti berita ini belum tentu benar gitu kan. hmm, Walaupun yang bersuara kejaksaan karena namanya manusia kan bisa keliru ya. Nah, namanya hmm, proses peradilan kan nanti pembuktiannya ada di pengadilan. Jadi hmm, masyarakat jangan menghakimi dulu. Ini Pertamina hmm, ini salah nih melakukan penyimpangan. Lihat aja nanti pengadilannya seperti apa. Kan masing-masing akan membawa bukti-bukti yang mendukung. Kalau hmm, nggak bisa menghadirkan bukti-bukti yang mendukung, ya kalah gitu kan. Nggak bisa meyakinkan hakim. Nah, hmm. cuman kalau kasus korupsinya walau alam ya Mbak, saya nggak tahu. Karena masalah migas itu dari dulu memang ruwet lah gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Ruwet dari dulu. Jadi kita itu memang kurang crude oil Hmm, karena kilang kita juga cocoknya bukan pakai crude oil dalam negeri, hmm, tapi pakai crude oil impor gitu ya. hmm, Kemudian hmm, produksi crude oil kita itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya. hmm, Juga bahan bakar itu kurang sehingga harus impor. hmm, Ya, begitulah yang namanya konsumsi dalam jumlah besar dan rutin. hmm, Ya, hmm. kalau terjadi suatu penyimpangan pasti kerugiannya besar. Oke, Pak Tri nambah satu lagi karena tadi Bapak menyinggung soal peradilan. Artinya yang menjadi penentu nanti apakah kepercayaan publik bisa kembali pulih terhadap Pertamina, khususnya Patraniaga, atau makin hancur, itu adalah hasil dari sidang peradilan nanti ya, Pak? Iya, jadi lihat aja nanti. Apakah tuduhan Oke. kejaksaan yang benar ataukah pembelaan dari Patraniaga yang benar. Gitu. Tapi Hmm, memang merecovery nama yang sudah kadung jatuh itu tidak mudah. Gitu ya. Jadi memperbaiki sesuatu yang sudah dicap buruk itu lebih sulit dibandingkan bikin nama baru aja gitu ya. Itu akan seperti itu gitu. jadi ngasih ide nih buat Pertamina Patraniaga nih.
Pak Tri jadinya untuk backup cadangan di hasil peradilan nanti. Oke, baik kalau begitu. Pak Tri, terima kasih banyak ya Pak sudah bersedia meluangkan waktu setelah salat tarawih langsung join dan ngobrol bersama pembaca Iden Oke, Times. Sehat-sehat terus Pak Tri. Semoga kita bisa berjumpa lagi Pak untuk membahas isu ini ya, karena perjalanan isunya masih panjang Pak Tri. oke, baik, Mbak. Baik, terima kasih ya Pak Tri, sehat-sehat terus Ya, dan lancar-lancar ibadah oke, puasanya hingga hari ke-30 ya, nanti. Selamat malam baik. Pak Tri, Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Satu. Baik, ya itu tadi Sobat Milenial dan Gen Z, obrolan saya bersama Pak Tri, ahli konversi energi dari Institut Teknologi Bandung, yang mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kalian soal apa yang terjadi terkait dugaan manipulasi BBM yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit, sampai jumpa di program Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye.